persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, setiap hari kita adalah orang-orang yang memerlukan hadirat Tuhan, yang memerlukan jamahan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab itu tempat ini adalah tempat yang terbaik untuk kita memuji menyembah Tuhan. Menara doa ini adalah tempat terindah untuk kita menikmati lawatannya, jamahannya. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini di menara doa ini, bahkan yang mengikuti dari rumah-rumah secara online, mari terus kita cari Tuhan, kita terus temukan wajahnya dan menemukan kehendaknya yang lebih lagi. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa posisi Bapak Ibu sekarang adalah tempat terbaik untuk memuji menyembah Tuhan saat ini. Mari kita lebih lagi arahkan mata dan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Setiap saat Engkau membuktikan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Setiap saat Engkau menyatakan kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami selalu datang dengan penuh kerinduan kepadamu ya Bapa. Bersama dengan umat-Mu ya Tuhan, yang berada di menara doa ini, yang beribadah secara online. Kami bersyukur setiap hari Tuhan menjamah setiap kami di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan melawat kami ya Tuhan Yesus. Kami merasakan Tuhan mengubah kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Dan saat hari yang terindah ini Tuhan, bahwa kami lebih dalam masuk di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, tidak ada yang menghalangi kami untuk datang kepadamu saat ini. Karena ada kuasa darah-Mu Yesus yang melindungi kami. Karena ada kuasa darah-Mu Yesus yang menutup bungkus kami. Karena ada kuasa darah-Mu ya Bapa yang membentengi kami. Sehingga mata dan hati kami tertuju kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Lebih lagi bekerja bagi setiap kami umat-Mu ya Bapa. Mari sama-sama Bapak Ibu boleh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Katakan Tuhan baik bagi kami. Tuhan menyatakan dalam segala hal kebaikan-Mu bagi kami. Engkau turut bekerja di dalam segala hal dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga hati kami tetap teguh percaya kepadamu ya Bapa. Oh ya Ralamaya Shanaralalalalalamo. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga mengenal pribadi-Mu ya Bapa. Oh
dengan kasih-Mu lebih lagi. Biar kami rasakan kehadiran-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Katakan Bapak Ibu, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami puji Engkau ya Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami tenang, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa,
Engkau Tuhan yang tidak memandang rupa setiap kami ya Bapa. Engkau Tuhan yang tidak memandang apa hidup kami saat ini, saat yang lalu Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati kami saat ini ya Bapa, yang ingin jamahan-Mu ya Tuhan, yang rindu jamahan-Mu ya Bapa, yang rindu Tuhan ubahkan hidup kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu hampiri Tuhan lebih lagi, cari wajahnya lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang berkenan ditemui oleh setiap hati, Dia Allah yang dikenal oleh setiap kita yang ada di tempat ini. Yo ya ralalabata karalalaba ya syadaral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 a. Engkau Tuhan yang tidak pernah melewatkan setiap kami ya Bapa. Engkau Tuhan yang selalu mengulurkan tangan-Mu bagi kami untuk menjawab kami ya Tuhan Yesus. Ya ralalabata karalalalalalaba ya syadaralalala. Hati hamba menemukan di tempat ini ya Tuhan, pemuji penyembah yang menyembah Engkau di dalam kebenaran, mendengar memuji Engkau dari tempat ini ya Bapa. Kau temukan dari hati kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami perlu Engkau, kami perlu pribadi-Mu Tuhan. Ya ral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 a ya sadaralalala. Mari angkat suara-Mu lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Terus bernyanyi buat Tuhan, bermazmur bagi nama-Nya yang kudus. Ya ralalala ya sadaralalalalalala. Sekali lagi jamah setiap kami ya Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang beribadah dari rumah-rumah ya Tuhan. Haleluya. Kau yang kudus, Kau yang mulia, Kau yang langsung dimasyurkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau, tidak ada Allah seperti Engkau. Oh ya ralalabaya ya Allah Roh Kudus, temui setiap kami hamba-Hamba-Mu. Ya ralalabaya Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, yang Kau temukan. Selama kami hidup, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa.
Hadirat-Mu yang membuat iman yang lemah menjadi kuat ya Tuhan. Hadirat-Mu yang mengubah hati yang goyah menjadi teguh di hadirat-Mu ya Bapa. Yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Engkau yang berfirman kepada setiap kami ya Bapa, bahwa hati yang teguh Kau jagai dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Sebab kami hanya percaya kepada Engkau ya Bapa. Dan kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami berikan hati kami lebih lagi kepadamu. Jiwa kami, tubuh kami, roh kami. Ya ralalabaya sana, ralalabaya sana. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya di dalam, di setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya untukmu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Terima kasih, nyatakan jalan-Mu ya Tuhan. Sebab kami ya Tuhan membutuhkan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, ada banyak perkara ya Tuhan yang seringkali kami tidak mengerti. Tetapi kami tahu ada Tuhan yang peduli. Engkau pasti tunjukkan jalan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, di masa-masa ini Tuhan, di hari-hari ini, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang ya Tuhan mengalami ya Tuhan, masa-masa sulit dalam hidupnya.
Ajar kami Tuhan untuk mengerti bahwa kami punya Tuhan yang peduli atas kami. Ya Tuhan, Allah yang mengerti ya Tuhan akan keadaan kami. Oleh karena itu hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Untuk anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan menjalani masa-masa sulit dalam hidup mereka. Tuhan memberikan kuasa-Mu ya Tuhan supaya ada mujizat ya Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Tuhan Kau berikan hikmat-Mu sehingga mereka bisa memilih dan mengambil keputusan yang benar. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, biarlah tiap anak-anak-Mu ini mengenal betapa besarnya kasih-Mu Tuhan. Betapa lebarnya kasih-Mu, betapa panjangnya kasih-Mu, betapa dalamnya dan tingginya kasih-Mu. Tuhan, aku berdoa Engkau sendiri akan menguatkan, meneguhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya mujizat masih ada. Ya Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah setiap kami dapat ya Tuhan mencicipi, menikmati manisnya kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu, hikmat-Mu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Semuanya Tuhan kami siap untuk mendengar urapi hamba-Mu, untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku, silakan duduk balik ibu bapak. Ya. Shalom saudara. Nah hari ini saya ditaruh Tuhan untuk membagikan sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa pelajari bersama-sama dan renungkan. Saudara, saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah berkat Tuhan. Di balik sikap hancur hati, ada berkat Tuhan. Ya sebenarnya ini tentang the power of brokenness. Nah, saudaraku Yesus Kristus bahwa
Betapa pentingnya ya saudara kita mengembangkan sikap hancur hati dan rendah hati untuk pertumbuhan rohani kita. Ini yang harus kita tanamkan saudara dalam diri kita. Karena ini kunci untuk pertumbuhan rohani, untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, ya sadar atau enggak kita sadari, ya kan, kita mesti mengerti bahwa ada beberapa faktor ya kan dalam hidup kita yang itu bisa dapat meremukkan hati kita. Saudara pernah nggak alami hati remuk, rasa sedih, hancur hatinya, ya kan? Apa penyebab daripada hancur hati? Ada 3 saya catat ya. Tuhan bisa memakai kegagalan kita, ya, kejatuhan kita untuk meremukkan hati kita. Itu contohnya adalah Petrus di Alkitab, salah seorang murid Tuhan, ya kan? Dia mengalami betapa dahsyatnya saudaraku kuasa daripada hancur hati, the power of brokenness. Saya akan jelaskan kepada saudara, awalnya tuh Petrus ya begitu yakin dan percaya diri ketika Yesus memberitahu Petrus dan para murid bahwa para murid termasuk Petrus semuanya tuh akan tergoncang imannya. Tetapi Petrus berkata, saudaraku, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-sekali tidak. Terus lalu Tuhan berkata sama Petrus, saudaraku, di dalam Matius 26 ayat 34, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini juga sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi Tuhan udah tahu, saudara, ya kan, bahwa Petrus ini akan jatuh dalam dosa dan mengalami kegagalan. Sebelum Petrus berpikir dan enggak pernah nyangka, saudara Yesus. Lalu kata Petrus apa saudaraku? Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua muridnya pun ya kan berkata demikian. Tapi kenyataannya saudara sudah tahu bahwa akhirnya ketika Yesus ditangkap saudara, Yesus disiksa. Apa yang terjadi saudara? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Pada waktu dia sudah selesai menyangkal Yesus 3 kali, saudara, Alkitab di dalam Injil Lukas itu menceritakan begitu detail. Ini satu drama yang luar biasa. Saya lihat saudaraku, ya kan? Yang ini yang menyentuh. Saudara mungkin pernah lihat filmnya juga, saudara. Bagaimana mata Tuhan setelah Petrus menyangkal 3 kali, tiba-tiba mata Tuhan melihat daripada Petrus dan mata Tuhan, ya kan? Mata Petrus dan mata Tuhan itu tatap-tatapan. Coba kita lihat Lukas 22 ayat 61 sampai 62. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal aku, telah menyangkal 3 kali. Telah 3 kali menyangkal aku. Ayat 62 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi disitulah Petrus tuh hancur hatinya. Hancur hatinya. Saudaraku ya, dia sadar, dia nangis, dia lari. Saudaraku ya kan, dia lari, saya percaya lari keluar, dia pergi kemana? Ke tempat kulnya dia, komselnya dia. Saudaraku, Tuhan pakai pertobatan Petrus. Lalu Tuhan mengubah jalan hidupnya menjadi seorang rasul Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Dan Petrus inilah seorang yang menerima pewahyuan bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Dan di hari Pentakosta yang pertama saudaraku, ya, itu diceritakan bahwa Petrus berdiri berkhotbah dan 3.000 orang bertobat, memberi diri dibaptis. Saya percaya saudara Yesus, Tuhan pun masih berkenan mau memakai kita semua. Orang-orang yang mau hancur hati datang bertobat, berdoa di hadapan hadirat Tuhan. Katakan amin. Saudara pernah mengalami gagal, saudara mengalami kejatuhan, saudaraku, yang dibuat saudara hancur hati. Pasti tiap kita pernah, saudaraku, ya, karena kesalahan, kok bodoh bener, aku harus buat seperti ini. Kenapa harus lakukan ini? Saudaraku, setiap kita pasti pernah ngalaminnya. Tapi Tuhan, saudaraku, ya kan, suka dengan orang yang patah hati, yang remuk hati di hadapan Dia. Katakan amin. Kita bisa remuk
bisa hancur hati. Yang kedua, lewat apa saudara? Tuhan bisa memakai saudara melalui apa? Kesulitan dan kesakitan kita. Untuk meremukkan daripada hati kita. Lewat apa? Kesulitan dan kesakitan kita. Saudaraku, ketika kita mengalami sakit penyakit. Atau kita mengalami kesulitan, saudaraku. Itu kadang kita kena remuk Tuhan. Sampai kapan aku sembuh? Mungkin kesulitan, keuangan kah, rumah tangga, saudara, apapun itu. Jadi ada dua ya saudara, saudara harus tahu ya. Yang namanya pertama itu ada trial sama trouble. Kalau trial itu yang di dalam. Ya kan, cobaan yang di dalam seperti Petrus. Aku sih gak mungkin lah jatuh dalam dosa, nyangkal Yesus. Terbukti dia jatuh, itu dia trial, itu trial. Saudara, ada godaan-godaan, titik lemah kita, itulah daging kita yang buat kita akan jatuh. Yang kedua namanya troubles. Troubles itu adalah kesulitan-kesulitan yang ada di luar. Bukan karena dosa kita, bukan karena salah kita. Tetapi karena keadaan, karena orang, karena alam. Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Itu bisa meremukkan kita. Keadaan ekonomi, tiba-tiba saudara punya bisnis, babak belur, utang kemana-mana. Ini kan meremukkan. Saudaraku, tiba-tiba kita gak nyangka anak kita terjadi ini, ngalami ini dan lain sebagainya. Di luar kita. Kita tidak tahu itu terjadi. Tiba-tiba kena vonis oleh dokter, kena sakit ini, itu di luar kita. Saudara, semuanya itu bisa terjadi. Dan itu sangat meremukkan hati kita. Sampai kita jerit-jerit, nangis-nangis. Seperti Tuhan itu seolah-olah seperti diam. Sebenarnya Tuhan tidak diam. Saudaraku, Paulus ngalami hal seperti itu. Yang ngalami yang namanya troubles. Saudaraku, yang dia bilang ngalami kesulitan-kesulitan dalam pelayanan. Bahkan saudara dia mengalami kesakitan berupa apa? Duri dalam daging. Lalu dia ada kata-kata Paulus yang viral. Ya kan? Ya kan? Ini duri dalam daging. Dia berkata bahwa aku sudah doa 3 kali. Tapi daging ini gak keluar. Gak bisa dilepaskan, dilalukan. Saudara, tetapi ada kata-kata yang dia berkata. Ya kan? Kalau gitu justru Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Paulus, justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Paulus bilang, aku kalau gitu lebih suka deh ngalami remuk terus. Ya kan, remuk terus supaya kuasa Tuhan sempurna dalam hidup aku. Seringkali kenapa kok Tuhan nggak lepasin, kalau Tuhan mau tolong gampang kok. Kalau Tuhan mau sembuhkan mudah buat Tuhan. Tapi kenapa kok tidak? Tuhan harus sampai ke titik. Kalau misalnya air itu sampai titik didih gitu. Sampai remuk itu sampai titik remuk tertentu. Nanti saya akan jelaskan tentang apa berkatnya. Kalau saudara saya bisa menjadi orang yang remuk hatinya. Kalau orang belum diremukkan sampai remuk saudara. Seringkali gak terlalu berguna sama Tuhan. Tuhan gak bisa pakai. Yang ketiga saudara, ini bukan trials. Ini bukan troubles, tetapi karena iblis. Bukan dosa kita, bukan karena keadaan, tapi karena iblis. Tuhan bisa izinkan iblis untuk remukkan jiwa kita. Contohnya siapa? Ayub. Wah, itu benar-benar kalau Ayub udah semuanya itu habis. Soalnya, ya kan? Dari keuangannya, anak-anaknya, istrinya, penyakit, semua saudaraku. Itu meremukkan sekali. Saya ingin beritahu kepada saudara, ya kan? Sikap hancur hati bukanlah sebuah kelemahan. Mazmur 34 ayat 19 mengatakan begini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Kalau saudara bisa bawa, ya kan, hati saudara yang remuk kepada Tuhan, sampai saudara nangis. Makanya berkali-kali saya sering sharingkan, saya sering mengajar saudara, bahwa bawa semua perasaan kita kepada Tuhan. Buka semua sama Tuhan. Mau nangis ya boleh, mau menjerit boleh mungkin, mau teriak tidak apa. Bahkan saudaraku, ini bentuk daripada apa? Tuhan berkatakan, dia akan selamatkan orang yang
remuk hatinya. Katakan amin. Sikap hancur hati inilah, ya kan, yang menyadarkan bahwa kita ini adalah manusia yang Kalau kita hancur hati, kita mulai sadar, aku ini manusia terbatas. Aku bisa jatuh, aku bisa gagal. Banyak hal tidak bisa aku atasi, aku bisa selesaikan semua masalah, sudah tidak bisa. Dan aku juga udah tahu, kalau Tuhan izinkan tiba-tiba apapun. Tetapi satu hal yang aku tahu, Tuhan peduli. Yang ngerti katakan amin. Sikap hancur hati itu perlu. Kita datang ke Tuhan, yang aku mau percaya adalah satu hal. Aku peduli. Kayak lirik lagu ini. Banyak perkara. Yuk. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab jadi Tuhan bikin saudara keadaan-keadaan seperti ini karena kegagalan kita, karena kesakitan, kesulitan hidup, atau pakai iblis. Untuk apa? Kita memiliki sikap hancur hati. Sikap hancur hati itu dimulai ketika kita menyadari bahwa kita ini butuh Tuhan. Kita butuh pengampunan. Kita butuh penyucian oleh darah Yesus. Katakan amin. Sebab kita tahu bahwa tanpa pertobatan, tanpa penyucian kuasa darah Yesus, tidak akan ada pengampunan dosa dan pemulihan. Saudaraku Kristus, ya kan? Di dalam ketika Daud, saudaraku, ya kan? Dia jatuh di dalam dosa. Ya saudaraku, dia tulis satu Mazmur, yaitu Mazmur 51. Salah satu ayatnya dia tulis seperti dalam pewahyuan. Saudara, Mazmur 951 ayat 19, mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah apa? Jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Katakan amin. Katakan amin saudara. Jadi kalau zaman perjanjian lama, ya itu penting banget. Untuk mau datang kepada Allah, seseorang harus membawa korban sembelihan. Saudaraku, karena tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Saudaraku, ya kan kalau orang belum dibasuh dengan darah, ya kan belum disucikan, orang gak bisa datang kepada Allah yang suci. Itu konsepnya saudara. Makanya tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, Raja Daud saudara dapatkan pewahyuan bahwa korban sembelihan kepada Allah itu adalah apa? Jiwa yang hancur. Saudara, kayaknya perlu gereja sekarang, saudara, memiliki yang namanya jiwa yang hancur di hadapan Tuhan. Saya waktu awal-awal jadi Kristen, saudaraku, awal pertama kali jadi Kristen, saya tuh pernah datang, saudara, ke satu gereja. Ya, gerejanya tuh aliran Pantekosta waktu itu ya. Awalnya saya agak aneh, ya kan, karena saya ini dulu masih belum Kristen, Buddha. Saya datang karena saya belum Kristen waktu itu. Ya kan, diajak aja. Kok gerejanya tuh nangis-nangis. Gitu kan. Gitu kayak. Setelah berapa lama saya sudah jadi Kristen, saya mulai ingat, mungkin konsepnya adalah bahwa mereka ini mau datang sama Tuhan dengan jiwa
jiwa yang hancur. Ya kan? Hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina, ya Allah. Katakan amin. Ya, kalau saudara, ya boleh sih kalau misalnya ada beberapa gereja mungkin melarang ya jemaatnya menangis, apalagi sampai bersuara nangisnya. Ya kan, saya lihat di satu video saudaraku, itu pendeta marah, ini ada nangis tuh, pergi dia, diamin gitu kan. Saya berpikir kalau memang gereja saudara nggak boleh saudara nangis sampai bersuara, ya sebaiknya jangan menangis di gereja, nangis di rumah sama Tuhan. Tapi yang saya mau bagikan adalah di mata Tuhan, firman Tuhan bilang, ya saudara, Tuhan tuh nggak pandang hina kalau saudara bisa nangis di hadapan hadirat Tuhan. Katakan amin saudara. Walaupun mungkin dipermalukan depan orang banyak, itu enggak. Tuhan tuh enggak akan permalukan. Saudara bisa katakan amin. Nah, saya akan bagikan apa berkat Tuhan di balik sikap hancur hati. Saya mau dorong aja saudara. Seringkali itu kita jaga image. Kenapa saya harus sebut tadi kata-kata bahwa ada gereja, ada pendeta yang seperti itu, saudara, menegur orang-orang yang berdoa lalu menangis bersuara. Saya ingin mengingatkan saudara, tidak dosa kita berdoa sambil menangis. Tidak salah di mata Tuhan. Malah Mazmur 91 ini masih berlaku ayatnya. Ayat 19, ya kan, bahwa hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang hina oleh Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya. Jadi ada beberapa yang kita mau pelajari. Kenapa kok penting hancur hati? Saudara, yang pertama saudaraku, sikap hancur hati itu menghasilkan sikap kerendahan hati yang sejati. Kalau saudara hancur hati karena saudara sadar, aku ini orang berdosa. Ya kan? Aku sudah jatuh, aku sudah gagal. Aku butuh pengampunan, aku butuh juru selamat. Aku butuh disucikan dari kuasa darah Yesus. Lalu saudara hancur hati datang sama Tuhan. Tuhan menyesal. Tuhan ampuni aku. Saudara Kristus, Tuhan melihat saudara itu sebagai orang yang rendah hati. Katakan amin. Sebelum keangkuhan kita diremukan, saudara, kita tidak akan pernah, ya kan, bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebelum keangkuhan kita diremukan, ya saudara, sulit buat kita berlaku rendah hati di hadapan semua orang. Katakan amin. Maka kadang-kadang Tuhan izinkan saudaraku kesalahan kita lakukan. Dan waktu kita salah, mungkin kita harus menghadapi konsekuensi atas kesalahan kita. Saudaraku, atau kita mengalami yang namanya kesulitan dalam hidup dan gak bisa kita selesaikan. Penyakit yang tidak bisa langsung disembuhkan karena dengan dokter yang kita kenal. Saudara, atau tiba-tiba hal yang meremukkan. Ada hal dalam hidup kita yang kita gak bisa ngomong. Entah lewat anak yang gagal kah, suami gagal, orang tua kita, dan apapun itu. Sesuatu yang meremukkan. Tuhan mau katakan begini saudaraku. Sebelum keangkuhan kita diremukan, sulit untuk kita bisa berlaku rendah hati. Kehancuran dan kerendahan hati itu adalah hasil dari kepada kesadaran yang mendalam. Bahwa akan rasa bersalah di hadapan Tuhan atas segala dosa, kesalahan, dan kelemahan kita. Hancur hati dan rendah hati inilah yang menyebabkan kita dapat melihat adanya kebutuhan yang sangat besar akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan kita mau bergantung hidup kepada Tuhan Yesus. Saya melihat saudara, kalau kita terus bertumbuh saudara dalam hancur hati, dalam rendah hati, maka kita akan memiliki persekutuan, keintiman dengan Tuhan hingga akhir daripada hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, Nabi Mika mengingatkan bahwa Tuhan menginginkan apa? Kerendahan hati. Coba kita baca sama-sama. Mika 6 ayat 8. 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan apa? Rendah hati. Jadi antara rendah hati dan hancur hati
itu adalah satu kesatuan yang membawa kita kepada penyerahan diri yang total ke Tuhan. Pertobatan, dan kita akan bisa mengalami hidup yang berkemenangan. Yang ngerti katakan amin. Jadi hancur hati ini penting saudaraku. Karena dengan hancur hati ini akan menghasilkan namanya kerendahan hati. Untuk bisa hancur hati, seringkali Tuhan izinkan kita mengalami kejatuhan, kegagalan, kesulitan-kesulitan, kesakitan-kesakitan, bahkan badai yang datang tiba-tiba yang diizinkan Tuhan, ya kan terjadi dalam hidup kita karena perbuatan daripada si jahat. Bukan karena Tuhan tidak lindungi kita, tapi Tuhan izinkan itu. Nah, saudaraku, hancur hati itu bisa menyebabkan lahirnya apa, saudara? Revival. Saudara, kebangunan rohani. Saudara Kristus, ya kan, setiap adanya revival, saudara, itu dimulai dari orang-orang yang mau mengerang, orang-orang yang mau hancur hati, yang mau berdoa syafaat untuk Tuhan lawat kami. Ada orang-orang percaya yang rendah hati, yang hancur hati, yang minta Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu sekali lagi buat kota kami, buat keluarga kami, buat bangsa kami. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita lihat sejarah daripada revival, itu dimulai daripada pendoa-pendoa syafaat yang memiliki kehancuran hati. Mungkin dia tidak jatuh dalam dosa, dia tidak berdosa, tidak melakukan apapun, tetapi dia bisa merasakan dosa, kesalahan yang begitu pekat di sekitar dia, dan dia membutuhkan, saudara, dia seperti nanggung gitu loh, bawa ke Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak ampuni, kalau Engkau tidak lawat mereka, nggak lawat kami, maka kami semuanya akan binasa. Kami semuanya akan dihukum. Oleh karena itu kami minta belas kasihan-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu. Curahkan satu kebangunan rohani. Satu keinginan untuk bertobat. Lalu datang mencari Tuhan. Katakan amin. Saya lihat bahwa gereja-gereja, ya saudara, yang masih memiliki orang-orang percaya. Pengerja-pengerja yang hancur hati. Yang terus mengerang berdoa. Minta, Tuhan selamatkan kotaku, selamatkan bangsaku. Saya percaya gereja ini, gereja itu akan menjadi gereja yang mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Katakan amin. Seringkali sekarang kita udah gak pernah hancur hati melihat, ya kan, dosa, melihat kejahatan. Kita gak pernah hancur hati. Malah kita hanya menghakimi, kita jadi hakim atas mereka. Kita hanya bagaimana kita lihat sejarah revival. Mereka saudara yang ada di balik kamar-kamar untuk doa ngerang sama Tuhan. Ini hari, saya percaya inilah waktunya. Saudara, kita perlu remukkan hati kita. Kita masih enggak, ya kan, punya mata yang bisa melihat dengan mata belas kasihan. Melihat orang hidup tanpa Yesus, tanpa keselamatan, tanpa pengharapan. Mereka yang hidup, saudaraku, ya kan, di dalam pergumulannya mereka dan tidak ada jalan keluar. Saudara, hari ini Tuhan ingin suarakan lagi firman ini buat setiap kita. Saudara yang ada di menara doa. Apakah saudara masih bisa hancur hati lihat keluarga yang belum diselamatkan. Yang hidup jauh dari Tuhan. Yang sudah tidak lagi berdoa dan tidak beribadah. Apa saudara masih ada hancur hati melihat gereja yang kering, yang tidak ada pewahyuan, tidak ada pengurapan, hanya sebagai liturgi biasa. Tuhan cukup cari satu orang. Biasa Tuhan hanya butuh satu orang untuk bisa membuat satu revival di satu kota Niniwe. Tuhan hanya butuh satu orang Yunus. Saudara, satu orang Yunus. Untuk membuat satu revival di Yerusalem, Tuhan cukup pakai satu orang namanya Petrus untuk berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Mungkin saudara jangan berpikir, oh nggak ada banyak orang. Cukup saudara, cukup kita sama-sama sepakat. Ayo kita berdoa hari ini. Di mana ada keangkuhan, di sana tidak akan ada pertobatan dan tidak ada pengampunan. Di mana ada sikap hancur hati, di sana akan terjadi kesembuhan, pemulihan, dan berkat Tuhan. Katakan amin. Kita baca 2 Tawarik 7 ayat 14.
Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya umatku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Katakan amin. Saudara rindu terjadi revival lagi, saudara. Katakan amin. Saya bersyukur saudaraku, ya, bahwa kita GBI, MPI, saudara Palembang, ya kan, sampai hari ini saya bersyukur para pendoa syafaat, para perisai doa, para pengerja, mereka masih memiliki kehancuran hati untuk melihat ada satu orang lagi diselamatkan. Ada orang-orang lagi bisa datang ke Tuhan untuk diselamatkan. Inilah saudaraku yang akan membuat api Roh Kudus, api Pentakosta ketiga akan terus menyala. Yang ngerti katakan amin. Api Pentakosta ketiganya bisa terjadi ketika ada orang-orang yang punya hancur hati. Jangan marah, saudara, jangan pahit ketika Tuhan izinkan hal-hal yang meremukkan diri kita terjadi dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Tuhan bisa pakai itu, saudara. Yang ketiga, saudara, hancur hati dan rendah hati itu berkatnya adalah, ya kan, akan memulihkan daripada hubungan-hubungan. Coba kita lihat Amsal 13 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi orang yang mendengarkan nasihat, maksudnya yang rendah hati, mempunyai hikmat. Katakan amin. Orang-orang percaya yang terpecah belah oleh pertengkaran akan menemukan pemulihan, kesembuhan, pengurapan ketika ada sikap hancur hati dan kerendahan hati. Katakan amin, saudara. Ya, rendah hati. Karena pertengkaran di rumah, di gereja, di tempat kerja, itu hanya karena ada ego dan kesombongan. Saudara, tapi ketika kita mulai belajar, sudah mengalami yang namanya peremukan yang di dalam, lalu keluar yang namanya rendah hati, saya percaya pemulihan itu cepat akan terjadi. Katakan amin. Nah, yang terakhir saudara, yaitu yang keempat, saudara, ini gak dicatat di dalam PDF-nya, saudara, yaitu tentang hancur hati ini menghasilkan sebuah pelipat gandaan. Saudara, penuaian jiwa yang besar. Yang percaya katakan amin. Nah, ya kan, satu kehidupan kebaikan, hasilnya ucapan syukur, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada 3 level hidup. Kelas 3 dia bilang orang yang hidup menurut keinginan dia aja, suka-sukanya dia, hobinya dia aja. Kelihatannya sih bagus ya, tapi itu enggak pas. Itu level 3 lah, jalanin. Ya segitu-gitulah. Tapi ada hidup yang karena harus tanggung jawab. Karena ada kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi. Kebutuhan keluarga, tanggung jawab. Itu bagus. Tapi ada kehidupan kelas 1. Dia bilang, yaitu hidup berdasarkan apa? Dia bilang apa? Visi. Berdasarkan visi panggilan. Apa maksudnya visi panggilan? Hidup tuh harus jadi berkat. Bukan cuma sekedar mau suka-suka. Bukan cuma sekedar tanggung jawab. Harus jadi berkat. Dari kata-kata dia, saya meletak. Saya mulai nangkap begini, saudaraku. Bahwa seseorang bisa jadi berkat. Dan mau jadi berkat. Dia, ya kan? Hanya kalau orang itu sudah diremukan. Kalau orang itu belum pernah diremukan, sampai remuk dan pulih, saudara, tidak akan pernah bisa. Ini konsepnya, ini prinsipnya. Matius 14 ayat 19 kita baca sama-sama. Matius 14 ayat 19, 20 dan 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ayat firman Tuhan ini saudara, saya
garis tebel. Yesus menengadah ke langit mengucap syukur, lalu apa? Memecah-mecahkan apa? Roti itu. Dia pecahkan roti itu. Setelah roti itu dipecah, baru roti itu dibagikan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ya kan? Di sini dikatakan semua orang makan sampai kenyang. Ini ayat ini mengandung satu prinsip. Apa saudara? The power of brokenness. Kalau roti ini nggak pernah dipecah, roti ini tetap satu. Jadi kehidupan yang level 3, kelas 3, itu hanya hidup, ya saudara, hanya untuk diri sendiri, hanya senang sendiri. Kehidupan kelas 2, kelas 2 adalah oke untuk diri sendiri dan keluarga. Tapi kehidupan yang kelas 1 bukan cuma untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, tapi bisa untuk banyak orang. Dan itu harus lewat apa? Brokenness. Harus dipecahkan. Sebelum Tuhan meremukkan kehendak kita, Tuhan tidak akan pernah bisa memakai kita. Kita cuma satu potong roti. Katakan amin. Saudara tahu, ini pengalaman saya. Awal-awal saya jadi pendeta, saudaraku, di tahun-tahun pertama, ya, Tuhan tuh pakai saya melihat ya, untuk karunia kesembuhan ilahi. Sampai hari ini juga, kenapa kok saya tuh kayaknya ada panggilan untuk kesembuhan. Karena saya pernah mengalami sakit yang meremukkan jiwa saya. Ketika setiap kali saya lihat orang sakit, selalu yang ada itu relate jadinya. Aku pernah sakit, aku pernah susah sama. Yang bisa aku buat adalah aku doain buat dia, supaya dia bisa sembuh. Ngerti gak saudara? Jadi sebelum Tuhan remukkan kita tuh gak guna apa-apa. Jadi hidup kita harus lihat, Tuhan tuh gak mau kita sia-siakan penderitaan kita, kesusahan hati kita. Saudara, buang-buang waktu. Enggak, Tuhan mau kesusahan yang saudara alami hari-hari ini, bahkan nanti ke depan. Itu Tuhan bisa pakai hal-hal yang remuk itu. Untuk apa? Supaya saudara bisa bagikan. Setelah dipecah-pecahkan roti itu, ya kan saudaraku, lalu ya kan murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak dan mereka makan sampai kenyang. Lalu masih ada sisa. The power of brokenness. Kalau saudara pernah remuk karena keuangan, jangan pakai konsep atau prinsip daripada dunia atau iblis. Aku pernah susah dari keuangan, makanya aku gak gampang-gampang ngasih bantu-bantu orang uang, keluar uang. Ini roh kemiskinan. Justru karena kita pernah diremukkan dalam keuangan, pernah gagal, pernah jatuh, pernah miskin, pernah susah. Untuk mau makan susah, mau sekolah susah, mau biaya anak untuk berobat tidak ada sampai dia mati. Mungkin saudara pernah mengalami itu, kita mengalami itu. Tujuan kalau Tuhan berkati aku, kalau ada orang-orang, jangan sampai ada orang-orang seperti ini jalan hidup. Aku mau biar Tuhan pakai aku, supaya orang tidak mengalami apa yang aku alami. Saudara dikatakan amin. Jangan melipat gandakan penderitaan kita. Seperti kayak zaman dulu tuh maper, posma, apa ya. Zaman sekarang yang kayak kita perpeloncoan. Itu enggak boleh. Aku pernah disiksa oleh senior aku. Sekarang kita jadi senior, kita siksa junior kita. Itu udah bisa hidup kayak gitu. Kita mau hidup jadi berkat. Ya saudara katakan amin. Ini prinsip, ini yang Tuhan. Tuhan tuh rela diremukkan. Siapa yang paling diremukkan? Manusia yang paling diremukkan. Tidak ada selain Yesus. Saudara, rohnya remuk. Kenapa? Dia tanggung dosa kita. Dan dosa memisahkan Yesus dari Bapa. Sehingga dia gak bisa lagi panggil dia Allah sebagai Bapa. Yang biasa dia panggil Bapa. Dia bilang, Allahku, kenapa engkau menyinggalkan aku? Karena dosa memisahkan. Secara apa? Jiwanya remuk habis. Difitnah, diludahi, ditinggalkan, dijual, diadili di pengadilan yang tidak adil.
Ditampar tuh nggak lukai, tapi luka yang di dalam, remukin. Tubuhnya remuk semua, dicambuk. Saudaraku, tujuannya apa? Supaya setiap kita yang percaya pada Yesus, kita memperoleh apa saudara? Keselamatan, kesembuhan, pemulihan, pembaharuan hidup. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ini yang saya mau bagikan tentang the power of brokenness. Saya berdoa ini memberkati saudara. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Mari kita apakan perjamuan kudus, saudaraku Yesus. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara.